Oke. Seperti itu ya. Jadi dia saya selesaikan dulu. Ya, oke. Baik, kita mulai saja. Jadi ANOVA 2 jalur ini lanjutan dari ANOVA 1 jalur. Jadi variabelnya lebih kompleks lagi gitu ya. Kalau yang lalu kan ANOVA ini dipakai untuk, kalau yang satu jalur kan ada banyak kelasnya gitu ya. Jadi cuman satu, misalkan ada kelas A, B, C, D gitu. Sekarang udah banyak kelasnya, kemudian dipertimbangkan lagi yang lain. Misalkan dari sisi kamnya ada anak tinggi, sedang, rendah. Jadi ada banyak lagi variabel lain yang dipertimbangkan atau ditinjau dari jenis kelaminnya lagi. Nah, itu banyak cara ya meninjaunya, tergantung. Nah, itu berarti kan sudah nggak bisa dibikin dalam satu jalur. Berarti kan ada lagi kolom dan juga nanti ada istilahnya jadi baris begitu ya. Makanya di sini disebut dengan 2 jalur. Di sini ada jalur kolom, ada jalur baris, variabel-variabelnya itu gitu. Nah, minggu lalu sudah kita jelaskan itu ya tentang istilahnya lainnya adalah ANOVA faktorial. Jadi ada faktornya itu tadi. Jadi faktor faktor yang mau dikaji itu lebih dari satu gitu ya. Makanya faktorial. Itu biasanya dituliskan dalam bentuk ada juga 2 kali 2 kali 2. Berarti di situ ada ada satu variabel dengan dua penilaian, 2 indikator, satu variabel lagi dengan 2 indikator, satu variabel lagi dengan 2 indikator. Nah, gitu dia. Seperti itu biasanya. Ada 2, 3, 2 dan macam-macam, tergantung kita seperti apa. Nah, untuk Cuwe ANOVA, ya ANOVA 2 jalur, yang paling penting itu adalah penyajian data dulu di awal. Nah, jadi makanya nanti penting sekali menyajikan data dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi ini kolom, ya ini ada istilah kolom, ini ada baris. Jadi kolom kan ke bawah. Di sini ada 4 kolom, ada ada 4, sorry. Ada K kolom, ada B baris gitu. Jadi ini kalau yang ini adalah barisnya, ini kolomnya. Dan setiap barisnya ini juga harus dijumlahin masing-masing seterusnya begitu ya. Setiap variabelnya nanti. Ini alat tabel bantu seperti ini sangat penting sekali ya untuk menyajikan data. Nah, nanti yang penting sekali untuk menganalisisnya. Nah, di sini kita perlu mengkuadratkan dari setiap kolomnya. Ya otomatis jadi setiap barisnya juga dikuadratin kan. Setiap kolom dikuadratkan, nanti kita perolehkan data-data baru seperti itu. Ya. Ini tabel bantunya. Kemudian kalau sudah itu terjadi, nah maka nanti kita masuk ke perhitungannya. Apa itu perhitungannya? Di sini ada beberapa istilah. Jumlah kuadrat total, sum square ya, nanti ada istilah bahasa Inggrisnya, nanti kita lihat aja ya, nanti kita coba pakai SPSS juga. Kemudian ada jumlah kuadrat kolom JKK, ada jumlah kuadrat baris JKB ya, main baris, dan jumlah kuadrat error. Dan ada jumlah kuadrat baris kolom di sini, JK dalam kurung BK begitu ya. Nah, jumlah kuadrat total itu apa? Definisinya adalah ini. Sigma dari keseluruhan dari XI kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi N. T kuadrat itu yang total ya, jumlah data totalnya. Nah, karena sigma XI kuadrat ini nanti maksudnya T1 kuadrat, T2 sampai TK ya, kolomnya di situ. Berarti kalau di sini, nah itu dia masuk yang di sini nih. Nah, ini kan ada sampai TK di sini. Jadi setiap barisnya ini di jumlah kuadratnya, kemudian T itu di sini nih. Ya, nanti kita lihat ke contohnya. Kemudian JKK jumlah kuadrat kolom atau JKK itu adalah ini. Dan jumlah kuadrat baris nanti sesuai dengan barisnya masing-masing begitu ya. Dan kalau baris kolom, ya berarti ini nanti. Jadi jumlah dari kolom dibagi dengan N,
jumlah dari baris dibagi dengan KN, dikurangi lagi dengan kolom baris begitu ya. Nanti kita lihat lebih spesifik ke contoh mungkin akan lebih kelihatan maksudnya seperti apa. Oke. Nah, kalau udah dihitung nilainya semuanya ini, maka selanjutnya kita buat tabel bantu nanti ya. Oh, sebelumnya kita tentukan dulu derajat kebebasan masing-masing. Derajat kebebasan total. Total kan jumlah seluruh data ya. Jadi setiap kelasnya ada berapa, jadi total datanya ada berapa dikurangin 1. Kalau kolom ya banyaknya kolom dikurangi 1. Nanti kita dapatkan S kolom di sini, CKK dibagi K kurang 1. Kemudian derajat kebebasan baris, ya banyaknya baris dikurangin 1 gitu ya. Sedangkan baris kali kolom, itu adalah B kurang 1 kali K kurang 1 gitu ya. Dan itu dia. Sedangkan ada within ya, interaksi dalam variansi antar kelompoknya ya. Oh, di dalam kelompok, sorry, itu adalah baris kolom dikalikan dengan N kurang 1 begitu ya. Nah, itu dia. Atau banyak total data dikurangi dengan baris kali kolomnya begitu. Nah, ini yang penting kembali. Uji hipotesisnya di sini nanti ada 3 macam. Yang pertama uji hipotesis barisnya. Nah, di sini mengatakan bahwa setiap barisnya itu rata-ratanya sama dengan 0 atau tidak ada yang berbeda gitu ya. Sedikitnya ada satu yang tidak sama dengan 0, berarti kan ada pengaruh. Di sini kalau 0 semuanya kan berarti tidak ada pengaruh, sorry. Berarti ini ada pengaruh dari baris gitu ya. Dengan syarat kriterianya sama ya, bahwa F baris atau F hitung ini maksudnya ya. F hitung yang dari baris lebih besar dari F tabel. Jadi kalau dia lebih besar maka dia H0 diterima. Begitu. Tolak H0 ya, sorry. Kemudian ada juga uji pengaruh kolom. Nah, jadi setiap kolomnya itu beta 1 simbolnya di sini sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh dari faktor kolomnya ya, yaitu variabel yang ada di kolom gitu ya. Sedikitnya ada satu yang berbeda berarti ada pengaruh begitu. Kriterianya sama. Jadi setelah pengaruh kolom baru nanti ada interaksi, uji interaksi pengaruh antara baris dan kolom. Nah, jadi kan dua faktor itu secara bersamaan juga memberi pengaruh. Nah, pengaruh secara bersamaannya itu ini berarti alfa beta. Jadi hasil kali kan interaksi. Semuanya sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh interaksi begitu ya. Nah, dengan kriterianya juga sama seperti itu. Ini ya. Jadi kriterianya adalah tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F tabel begitu ya. Atau nanti kita bisa lihat apakah nilai peluangnya itu berada lebih besar dari 5% atau kurang dari 5% begitu ya. Untuk daerah penerimaan dan penolakan begitu. Oke, setelah itu semuanya sudah dihitung, hipotesisnya sudah, maka kita buat tabel bantu ini. Inilah namanya tabel rangkuman ANOVA 2 jalur. Jadi ada baris, ada kolom, tapi mungkin baris kolomnya bukan kita sebut baris kolom ya nanti, tapi sesuaikan aja dengan variabelnya apa begitu. Ada kolomnya apa, barisnya apa begitu. Baris interaksi antara baris dan kolom. Dan ini within-nya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini jumlah kuadratnya, ini derajat kebebasannya, ini kuadrat rataannya, baru kita tentukan F hitungnya. F hitungnya untuk F barisnya, untuk F kolomnya, dan untuk interaksi antara baris dan kolom, begitu ya. Rumusnya ini, begitu. Nah, ini semuanya dibagi dengan S kuadrat within ini namanya ya, S kuadrat within. Ini rumusnya harusnya ada S kuadratnya ini, sorry salah. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Nah, ini salah satu ilustrasi gambarannya yang mungkin agak sedikit bingung. Bisa kita lihat langsung ke praktiknya ini ya. Contohnya ini misalkan, misalkan saya ingin melihat pengaruh model pembelajaran ditinjau berdasarkan KAM. Nah, gitu ya. Nah, di sini model yang saya buat perlakuannya, jadi model pembelajaran yang diberikan itu ada PBL dan RME. Selain itu, saya juga melakukan tinjauan terhadap KAM-nya, kemampuan awal matematis siswa. Nah, di sini dikelompokkan ada KAM tinggi, ada KAM sedang, dan KAM rendah. Nah, inilah data hasil uji cobanya. Maksudnya ini mungkin hasil tesnya. Jadi, ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah diberikan pembelajaran PBL, satu lagi setelah diberikan pembelajaran
ME. Kemudian mereka dikelompokkan dari level tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Berarti ini kan dua kelas yang berbeda ya. Ini mahasiswanya, cuman ini jumlahnya sama kita buat gitu ya. Anak tinggi ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 orang. Begitu juga untuk RME-nya ada 5 orang begitu ya. Anak sedang juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 9. Kemudian rendahnya 1, 2, 4 gitu ya. 4, 9, 18 berarti total semuanya ada 36. Jadi pertanyaannya ini kan di sini ada apakah ada pengaruh model terhadap KKM, KPMM, kemampuan pemecahan masalah matematis itu maksudnya. Jadi apakah ada pengaruh atau tidak? Nah, ini nanti kita lakukan uji analisis ANOVA 2 jalur gitu ya. Apakah ada pengaruh KAM terhadap KPMM gitu ya, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? Kemudian apakah ada interaksi model pembelajaran dengan KAM terhadap KPMM? Nah, ini interaksi antara model dan KAM terhadap itu ada pengaruhnya juga atau tidak gitu loh. Apakah ada pengaruh interaksi model antara model dengan KAM terhadap KPMM. Nah, untuk menjawab ini kita lakukan analisis ANOVA 2 jalur gitu ya. Nah, sebelumnya dari data ini kita lakukan penulisan data tabel dulu. Nah, tabel bantunya seperti ini jadinya. Ya. Tadi kan ada model PBL, satu lagi RME. Kemudian ada kelompok tinggi, ada kelompok sedang, ada kelompok rendah. Ya, setiap datanya ini dikuadratkan. Kemudian yang data awalnya dijumlahin masing-masing seperti ini dan ada hasil kuadratnya. Dan ini jumlah totalnya data ini bukan yang kuadratnya, ini jumlah total data mentahnya ini. Ya 35, 35, 70 ya. Nah, ini juga gitu dijumlahkan, ini dikuadratkan, ini total 55 tambah 59, ini 717. Ini juga gitu dijumlahkan. Nah, ini. Jadi ini penting sekali untuk menghitung jumlah kuadrat nanti ya. Nah, di sini kemudian setiap kolomnya ini adalah kita jumlahin lagi dan kuadratnya juga kita jumlahin. Setiap kolomnya ini kita jumlahkan dan kuadratnya juga kita jumlahkan di sini. Sehingga kita total diperoleh T-nya 235 ini adalah jumlah data mentah yang awal ya. Sebelum dikuadratin di situ ya. Seperti itu. Dan ini rata-ratanya masing-masing. Nah, ini rata anak tinggi 7, anak sedang dari sisi kolom ya ini ya, baris 6,5, sedangkan dari tingginya 6,0 gitu ya. Nah, ini penting. Setelah ini baru kita bisa menghitung kita bisa menghitung jumlah kuadratnya. Nah, ini dia. Yang pertama N-nya. N-nya kan jumlah total keseluruhan datanya ada 36 ya. 18 tambah 18 tadi kan. Jadi 36. Banyaknya baris ada 3 ya. 3 ya. Tinggi, sedang, rendah. Ini sebagai barisnya atau KAM ya. Barisnya itu adalah KAM. Berarti kan kriterianya ada 3. Tinggi, sedang, rendah. Kemudian banyaknya kolom. Banyaknya kolom atau K adalah sama dengan 2. 2 ini adalah jenis model pembelajarannya yaitu PBL dan RME. Ini jadi kolomnya. Gitu ya. Nah, sehingga jumlah kuadrat total ini kan rumusnya tadi ya. Berarti ini kan T1 kuadrat ditambah seterusnya sampai TK kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi N. Nah, T1 kuadrat tadi kan setiap kolomnya sudah dikuadratin ya. Kolomnya kan cuma 2, berarti ini kan hanya 2. Itu bisa dilihat di sini nih. Nah, ini dia tabel ini. Yang ini ya, baris ini ke bawah, ini adalah T1-nya. Kemudian ini 49 terusnya ini adalah T2-nya, berarti 838 dengan 757. Itu ya, berarti itu. Sedangkan T-nya adalah 235. Makanya di sini 838 tambah 757 ditambahin kemudian 235 kuadrat dibagi dengan N. N-nya 36. Dapatlah 60,97. Ini adalah jumlah kuadrat total istilahnya 60,97. Kemudian jumlah kuadrat kolom. Jumlah kuadrat kolom ini adalah setiap kolomnya dibagi dengan masing-masing ya, jumlah masing-masing bagi dengan BN ini 18. Ini T kuadrat per N-nya sama. Ini 120, 115 tapi dikuadratin masing-masing. Kita lihat.
ke depan. Ini dia. Jadi jumlah kuadrat kolom itu ini. Jadi jumlah datanya dikuadratin dibagi dengan banyaknya data 18. Kemudian yang ini juga jumlah data mentahnya dikuadratkan 115 dibagi dengan 18 gitu ya. Nah, ini dia. Tambahin dibagi 18, tambah kuadratin dibagi 18, baru tambahkan. Dikurangi ini. Maka ketemunya ini 0,69. Ini adalah jumlah kuadrat kolom. Jumlah kuadrat baris berarti jumlah data yang sudah dijumlahin di barisnya tadi. Berarti kalau ini yang tinggi, sedang, rendah, berarti yang tinggi jumlahnya adalah 70. Ini ya. Dikuadratin dibagi berapa banyak anak tinggi ini? Berarti kan 5, di sini 5. Iya 5 ya. Ya 5, berarti kan 10. Ini 70 kuadrat bagi 10 gitu. Sedangkan yang sedangnya ini 9, berarti 18. Berarti 117 kuadrat bagi 18 begitu ya. Sedangkan rendahnya ada 4 sama 4, 8. Jumlahnya 48. Dikuadratin dibagi 8. Begitu. Nah, ini kan 70 kuadrat bagi 10 ditambah 170 kuadrat bagi 18 tambah 48 kuadrat bagi 8. Gitu ya. Nah, ini semuanya dikurangi dengan sama T kuadrat per 36 gitu ya. Sehingga kita perlu nilai 4,47. Ini jumlah kuadrat baris namanya. Nah, kalau yang jumlah kuadrat baris kolom itu setiap barisnya kita jumlahin baru dikurangi ini 35, 58, 57, 21. Itu di setiap barisnya itu dia, kolom baris. Kita lihat sini ya. Nah, yang ini nih. Jadi setiap tinggi 35, jumlahnya ini berapa? Yang ini ada 35, yang ini 35. Ini dikuadratin dibagi 5, kuadratin bagi 5 begitu. Yang sedang ini dia jumlahnya 58, 59 sama jumlahnya. Terus yang rendah ini. Jadi ini semuanya ditambahin, dikuadratkan dibagi jumlah datanya, baru ditambahkan, gitu ya. Kemudian dikurangi sigma baris TI kuadrat bagi dengan KN. Nah, ini jumlah dikurangi dengan jumlah totalnya. Dikuadrat bagi 18 karena dua-duanya 18 ya. Itu yang ini. Jumlah total datanya tadi 120, 115 ini. Baginya 18 lah jadinya. Dikurangi yang barisnya, makanya baris kolom sekarang. Dikurangi lagi dengan baris kolom. Yang ini 70, 117, 48. Ini kuadratin semuanya dibagi dengan banyaknya datanya masing-masing gitu ya. Nah, begitu. Baru ditambah dengan T-nya ya. T jumlah data total dibagi dengan 3M. Jadi ini jumlah kuadrat baris kolom. Sehingga kita perlu nilainya 3,86. Baru yang terakhir jumlah kuadrat error. Errornya adalah jumlah kuadrat total yang ini 60 dikurangi kolom 0,9 dikurangi lagi dengan 4,47 dikurangi lagi 3,86. Maka dapatlah 51,94. Ini JK error, jumlah kuadrat errornya. Kalau ini semuanya sudah dapat, maka kita bisa lakukan tabel ANOVA 2 jalurnya. Nah, untuk barisnya kan tadi KAM ya. Jadi sumber variansinya dari KAM, itu tadi jumlah kuadratnya 447 ya, JKB ya. Kemudian JK kolom kan model 0,69. Nah, barisnya ada 3 dikurangi 1 berarti 2 derajat kebebasannya. Kolomnya ada 2 dikurangi 1 berarti tinggal 1 gitu ya. Kemudian JKKB tadi jadi jumlah kuadrat baris kolomnya 3,86 ya, itu interaksi namanya di sini KAM dengan model. Nah, kemudian within-nya adalah error tadi. Jika error itu masuk ke within inter kelompok, ya kan? Kemudian total JKT di sini. Jumlah kuadrat totalnya. Derajat kebebasannya kalau kuadrat total kan totalnya datanya ada 36 dikurangi 1 jadi 35. Kemudian jumlah kuadrat within-nya derajat kebebasannya kan dia data totalnya 36, baris kali kolomnya 3 kali 2 itu 6. Berarti 36 kurangi 6, 30 begitu ya. Interaksinya adalah ini tadi 2 derajat kebebasan dari kolom baris dengan kolomnya 2 kali 1 tetap 2 gitu ya.
Nah, baru kita cari kuadrat rataan. Ini harusnya ada kuadratnya ya, ini salah ini. Jadi S kuadrat baris berarti 447 dibagi yang 2 ini. Dapat ini. S kuadrat kolom berarti 0,69 dibagi 1 tetap ya. Kemudian S kuadrat baris kolom 386 dibagi 2, derajat kebebasan 2 di sini. Sedangkan within-nya 51,94 dibagi dengan 30 dapat 1. Baru dari sini baru kita dapat peroleh F hitungnya. F hitung untuk baris berarti S kuadrat baris dibagi within. Ini ya. 1,73. Jadi 2,23 dibagi 1,73 dapatlah ini. Kemudian F kuadrat kolom 0,69 dibagi 1,73 dapatlah ini. Dan interaksi atau baris kolomnya F hitung baris kolomnya adalah 193 dibagi 173 dapat 1,115. Nah, dari sini baru kita lakukan uji hipotesis, bandingkan untuk F barisnya dengan derajat kebebasan dengan F tabel ya. Tinggal kita bandingkan dengan F tabel. Jadi hipotesisnya ada 3 tadi ya. Jadi hipotesis baris, hipotesis kolom, dan hipotesis baris kali kolom. Atau hipotesis pengaruh KAM, hipotesis pengaruh model pembelajaran, kemudian hipotesis pengaruh adanya interaksi antara KAM dengan pembelajaran. Nah, itu dia. Nah, masuknya di sini. Nah, ini yang pertama adalah hipotesis baris ya. Hipotesis baris di sini. Nah, ini saya uji F tabelnya pakai GeoGebra ya. Pakai GeoGebra bisa dilihat. Hipotesis barisnya tadi kan derajat kebebasannya 2 ya. Kemudian within-nya 30 kan. Jadi 2 dengan 30. DF1 dengan DF2-nya adalah itu. Jadi 2 dengan 30. Ini ya uji hipotesis pertama bahwa H0 itu berarti tidak ada pengaruh KAM. Di sini ya bahwa alfa 1 sampai alfa B ini berarti kalau spesifiknya berarti kan tinggi, sedang, dan rendah. Berarti cuma sampai 3 ya. Sedikitnya ada 1 yang berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan 1,29. Sedangkan F tabelnya 3,316. Di sini dia. 3,316 di sini, berubah. Ini dia tanda segitiga ini ya. Sedangkan 1,29 kan ada di sini. Ya, 1,29 ada di sini dia ya kan. Nah, artinya daerah penolakan H0 itu kan di sini ya. Setelah 3, ini. Sedangkan dia ada di sini berarti daerah di penerimaan H0. Artinya apa? Berarti H0 diterima. Karena dia di sini atau lebih kecil ya kalau tadi dibilang bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada pengaruh KAM terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Berarti mau anaknya tinggi, sedang, rendah, di kasus ini, di data ini tidak memberi pengaruh terhadap keberhasilan dia dalam memecahkan masalah matematis. Kalau dilihat dari datanya tadi dengan hasil uji statistiknya ini seperti ini di sini, gitu ya. Padahal sudah kita klasifikasikan KAM tinggi, sedang, rendah, begitu ya. Ternyata tidak ada pengaruh, berarti sama aja gitu. Mau tinggi, sedang, rendah ya itu juga gitu. Oke. Yang kedua hipotesis kolom, yaitu pengaruhnya model. Nah, di sini berarti beta 1 sama dengan beta 2 saja ya, sama dengan 0 berarti. Nah, harusnya begitu. Nah, sama juga saya menggunakan GeoGebra tabelnya. Di sini perolehnya adalah 4,1709 atau 4,171 kalau dibulatkan. Di sini dia jauh ya, sedangkan F hitungnya 0,4 ada di sini. Berarti kan jelas-jelas H0 diterima ya, atau ya berarti sama aja nggak ada memberikan pengaruh. Berarti mau pakai model apapun ya tidak ada memberikan kontribusi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu gitu. Jadi sama aja model ini gitu menurut hasil statistiknya gitu ya. Nah, kemudian
Nah, ini interaksi. Dari interaksinya alfa betanya di sini kan interaksi baik dari tinggi, sedang, rendah itu kan berarti 2 kali 3 ya 6 ya. Jadi 11, 12 sampai dengan 23 32 ya di sini 32. Nah, di sini berarti kalau kita lihat F hitungnya adalah 3,316. Ya, ini ya. Sedangkan F tabelnya 1,115 ada di sini. Di sini dia ya. Jadi masih sangat jauh. Bukan jauh, maksud saya dia berada di daerah penerimaan H0 karena di sini daerah batas penolakannya. Ternyata dia ada di daerah penerimaan. Sehingga H0 diterima. Berarti interaksi antara KAM dan model pembelajaran itu juga tidak memberikan kontribusi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Gitu dia kesimpulannya. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebelum kita coba menggunakan SPSS. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Ya, banyak batunya. Halo, ada yang bertanya? Tidur semuanya nih. Pas. Pas. Pasnya ini pas ngerti atau pas nggak ngerti? Pas nggak ngerti. Pas penjelasannya, Pak. Betul itu, Penjelasannya Pak. pas. Ini. Mantap penjelasannya, Pak. Mantap. Penjelasannya mantap. Yang judulnya pengaruh-pengaruh itu nanti banyak sekali pakai ini. Jadi ANOVA 2 jalur ini pasti nanti diminta itu. Ya. Pasti nanti menggunakan statistiknya ANOVA 2 jalur. Pelajari benar tentang ANOVA 2 jalur ini ya. Ini kita langsung menuju ke ANOVA 2 jalurnya sebenarnya. Karena seharusnya ada prasyarat dulu ya. Datanya itu nanti kan kalau sudah dapat data harus diuji coba dulu. Normal nggak datanya, homogen atau tidak. Karena syarat ANOVA 2 jalur itu datanya harus normal dan homogen. Baru bisa dilakukan uji statistik ANOVA 2 jalur. Nah, kalau homogenitas dan normalitasnya tidak terpenuhi, ya nggak bisa pakai ANOVA. Jadi harus gunakan atau nanti harus ada trik-trik tertentu atau strategi tertentu apa yang harus dilakukan jika datanya tidak normal. Nah, bagaimana caranya supaya data kita itu normal gitu atau jangan, karena kalau tidak normal kan itu jelas nanti menjadi agak sedikit repot ya karena analisisnya nanti jadinya menggunakan non parametrik begitu. Nah, ini yang paling penting itu adalah pengambilan data. Pastikan data itu benar-benar random dilakukan. Jadi kadang-kadang ini pengambilan data yang bermasalah. Kita ngambil datanya itu ngasal, sehingga kita perlu datanya juga asal. Dan ini yang menyebabkan data kita juga nggak berisi normal. Itu yang kadang-kadang terjadi. Makanya syarat random ini penting di sini gitu. Jangan sampai tidak jadi nilainya bagus-bagus semuanya pun itu salah, nilainya jelek-jelek semuanya pun salah. Jadi harus normal gitu ya. Jadi realitas kenyataan di lapangan jangan kita kan pengennya supaya berhasil dibagusin semua nilainya. Itu malah nggak bagus itu, nggak normal itu nanti kan itu dia ya. Nah, jadi penting sekali nanti penekanannya riset itu menyajikan data apa adanya, jangan diolah-olah datanya, sajikan aja apa adanya nanti sehingga mudah kita menginterpretasikan maknanya gitu ya. Karena sering sekali kita hadapin itu gitu. Khususnya kan kadang-kadang orang waduh datanya gini akhirnya dirubah-rubah dan macam-macam. Ini nanti jadi bias jadinya ya. Oke Bapak Ibu. Ini tadi kan hitungan manual ya. Jadi ANOVA 2 jalur manual pun mudah. Sekarang kan sudah ada Excel ya. Jadi ini semuanya sebenarnya hitungannya Excel semuanya, nggak manual. Ini dihitung pakai Excel udah dapat semua gitu ya. Hitungan-hitungan ini tuh. Kita akan coba menggunakan SPSS.
Gimana caranya? Yang penting pertama itu adalah, tadi kan kalau kita lihat variabelnya kan ada 3 ya. Ada kam, ada model, kemudian ada kemampuan pemecahan masalah matematis gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Berarti yang penting adalah bikin namanya dulu. Ini saya buat tulis nama kam, ada model, ada KPPM ya, kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, yang kita klasifikasikan kam sama model ya, baris dan kolomnya kan faktornya ya. Jadi ini analisis faktornya kan ini. Faktornya adalah kam sama model. Nah, kamnya tadi, nah di sini nilainya kita kita tentukan. Kam itu tadi kan nilainya ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dalam SPSS ini nggak bisa kita menulis tinggi, sedang, rendah, tapi kita kasih simbol. Misalkan ini bebas kita yang menentukan. 1 itu untuk kategori tinggi, sedang itu untuk 2 itu untuk kategori sedang, kemudian 3 kategori rendah. Kita tuliskan di sini. Nah, caranya gimana? Ya kita tinggal tulis saja satu-satu. Misalkan di sini input aja angka 1, kemudian labelnya apa? Misalkan tinggi, kita tulis tinggi di sini. Baru tambahkan. Nah, muncul di sini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan 2 misalkan. Kategorinya sedang. Kita tambah. Nah, muncul seperti ini ya. Baru 3 itu rendah. Yang digambar besar. Tambahkan. Nah, kita dapat ini. Oke. Nah, nanti di sini kita menginputnya dalam bentuk angka 1, 2, 3 gitu ya. Waktu di tabel kam nanti kita nginputnya pakai angka 1, 2, 3. Nah, jenisnya adalah ordinal, kan meningkat ya, tinggi, sedang, rendah, ordinal jadi tipe pengukurannya. Kemudian model. Modelnya kan tadi ada 2, RME sama PBL. Nah, ini juga sama. Kita inputkan. Kodenya bebas, tapi angka, harus angka. Angka berapa aja boleh. Misalkan 1 itu adalah PBL gitu ya. Kemudian 2 adalah RME. Nah, ditambahkan. Nah, sudah kalau gitu oke kan. Nah, kalau model kan nggak mungkin bertingkat ya. Bukan berjenjang seperti ini, bukan ordinal. Kan model A, model B nggak bisa di-compare, oh ini lebih baik, nggak bisa. Tapi sama aja, seperti kayak jenis kelamin itu pun begitu juga. Laki perempuan itu juga nggak bisa, oh laki lebih tinggi, nggak. Berarti dia masuk kategorinya nominal. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah itu kan skala ya. Jadi skala, jadi dia interval masuknya kategorinya. Oke, jadi kalau sudah kriterianya baru kita masuk ke datanya. Diinputlah di sini manual satu-satu. Kamnya di sini kan ada 1, 1, 1. Terus modelnya di sini 1, 1. Artinya kan kam tinggi, modelnya 1 berarti PBL gitu ya. Nilainya 7 gitu ya. 1, 1, 8 gitu ya. Itu kita lihat di tabelnya tadi. Di data kita, data Excel-nya mana tadi ya? Data Excel. Di data mentahnya kita lihat. Kita inputkan dulu satu-satu, ini dia. Nah, tadi sekarang udah masuk ke data mana yang belum saya isikan itu ya. Sedang, ini 2. Kam 2 kan sedang. Ini sedang tadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah lebih ini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang kode modelnya 1 berarti ini untuk pembelajaran PBL. Kita lihat datanya di PBL. Di PowerPoint-nya. Nah, PBL anak sedang ini dia kan, kalau kita tebelin sampai sini nih. Angkanya 5, 8, 9, 7, 7, 8, 5, 4, 5. Hafal nggak itu ya? Inputnya harus manual. 5, 8, 9, 7, 7. 5, 8, 9, 7, 7. Terus berapa lagi tadi? Nggak hafal kita, Pak. 8, 5, 4, 5. Oke, 8, 5, 4, 5. Oke, dapat itu. Baru kita masukin lagi kamnya. Kamnya kan masih yang sedang nih, yang di kelas 1 lagi. Berarti ini kodenya 2 juga. Sebanyak berapa tadi? 9 ya. Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Nah, di sini modelnya kan modelnya RME. RME tadi kodenya angka 2, berarti kita tulis angka 2 di sini. Satu lagi. Oke. Nah, angkanya berapa? Nah, kita lihat di sini mana dia tadi. Kita masuk lagi ke tabelnya yang ini, RME ini. Nah, 67898. 67898. Nah, kita masukkan 67898. Terus 7765. 7765. Oke. Ini yang kelompok sedang tadi ya. Nah, kelompok rendah ada 4 orang di sini untuk yang PBL. Berarti kelompok rendah itu kan kodenya 3, berarti 1, 2, 3, 4. Terus di sini angka 1, kan PBL angkanya 1 kodenya. 1, 2, 3, 4. Nah, skornya berapa? Kita lihat lagi. 6768. 68. Nah, sedangkan yang satu lagi masih rendah berarti 3, 1, 2, 3, 4. Kemudian kodenya 2 karena kan untuk yang kelas RME 1, 2, 3, 4. Nah, skornya 6674. Berarti sini 6674. Begitu ya. Oke, seperti itu baru udah selesai ini inputnya. Selanjutnya kita langsung menganalisisnya. Gimana cara menganalisisnya? Untuk ANOVA 2 jalur itu sedikit berbeda dengan satu jalur. Kalau di satu jalur kemarin kan analyze, compares, mean. Di sini ada one way ANOVA. Di sini two way ANOVA nggak ada. Jadi tempatnya nggak di sini. Tapi kita masuk ke general linear model. Nah, di general linear model jadi lebih ke perumuman gitu ya, model linear perumuman. Jadi univariat. Kita pilih general linear model, kemudian univariat. Nah, di sini kita muncul ini. Ada dependent variable, ada fixed factor. Nah, kan dependent variable bebasnya kan kemampuan pemecahan masalahnya di sini ya. Sedangkan CAM masuk ke fixed factor sama model. Nah, seperti ini. Inputkan dulu dua-duanya. Kalau sudah, baru kita lihat di sini. Kita setting di sini seperti biasa. Customnya ini bisa interaksinya kalau mau kita buat ya. Two way di sini ya kan 2, berarti CAM sama model begini ya. Tipenya ada banyak. Nanti kita lihat tipe 3 di sini ya. Oke, kita continue. Ini untuk modelnya. Nanti interaksinya bisa dilihat dari gambarnya. Plotnya di sini nggak usah dulu, nggak apa-apa ya di sini. Kemudian post hoc-nya. Nah, post hoc-nya ini kita perlu post hoc ya. Dua-duanya ini. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya. LSD aja mungkin ya. Kemarin kan post hoc kita buat juga ya. Walaupun sebenarnya kalau tidak ada pengaruh nggak perlu lagi kita lakukan post hoc ya. Kalau data kita, kalau yang uji coba saya tadi kan semuanya nggak ada memberikan pengaruh ya. Berarti kan ngapain lagi dibuat post hoc gitu ya, karena nggak ada pengaruh gitu ya. Oke, kemudian ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Optionnya, nah di optionnya ini display min modelnya kita buat. Kemudian statistik deskriptifnya perlu. Nah, homogenitas tesnya nanti bisa sekalian di sini. Ada tes homogenitasnya ini perlu di sini ya. Kita lakukan tes homogenitas itu. Oke, baru kita continue dan kita oke kan. Lagi diproses.
Nah, ini dia ya. Nah, tadi muncul ya di sini kriterianya. Oke. Between subject factor. Ini ada warning di sini katanya post hoc test not perform for model because they are fewer than 3 groups. Jadi post hoc-nya nggak bisa dilakukan karena modelnya kurang dari 3 kelompok. Dia maunya 3 kelompok dia baru bisa. Oke, nggak apa-apa. Kan kita pun tidak melakukan post hoc ya. Kemudian ini data awalnya subject faktornya ada CAM sama model. Nah, di sini muncul tinggi, sedang, rendah, PBL, RME. Jumlah datanya seperti ini ada 8, 10, dan 18 di sini gitu ya. Nah, ini statistik deskriptifnya muncul semuanya. Ini bisa kita ceritakan untuk tinggi, sedang, rendah. Nah, ini sajiannya seperti ini mereka ya. Rata-rata, standar deviasi, dan jumlah masing-masing seperti ini. Nah, ini homogenitasnya. Nah, kalau kita lihat tes Levene-nya menunjukkan bahwa nilainya kan lebih dari 5% ya, berarti dia homogen di sini datanya. Terus, nah ini dia kita dapat tabel ANOVA 2 jalurnya ya. Nah, di sini yang muncul ini ya CAM. Nah, 3,2 sum square-nya ya. Samanya tadi di sini 2, 1 begini ya, 1, ini rata-ratanya ini F hitungnya gitu ya. Model pembelajaran ini ya maksudnya ya, ini errornya seperti ini. Kok nggak muncul dia interaksinya ya? Hitungan kita tadi mana ya? Kita lihat di... Nah, ini dia hitungan kita. Nah, ini test between subject effect-nya. Ini CAM-nya 3,2. Di sini berapa tadi tabel kita? 4,47 ya. Ini beda sedikit nih. Kok bisa beda? Terus R square-nya pasti beda nanti ujungnya. Karena kan 3,2 dibagi 2 ya. Ada 1,6 ini. Kemudian modelnya 0,11. 0,9. Interaksinya nggak muncul di sini, nanti kita lihat lagi. Ya tetap dia ya. Baru errornya 59. Kita kan 51. Total sum square totalnya tadi 63 ya. Ini kita 61 tadi ya. Sorry. 60 kalau di sini ya. Jadi beda sedikit-sedikit dia ternyata. Nggak tahu kenapa itu terjadi. Mungkin tipenya karena tadi ada banyak tipe S square. Nanti kita pelajari lagi. Coba nanti kita ituin. Mana tadi sih, Rek? Oke. Nah, itu dia ya. Nah, ini kalau kita lihat pengaruhnya tadi seperti ini, coba kita lihat. Nah, ini masing-masing CAM model dependent variable-nya seperti ini ya. Post hoc-nya ini nggak bisa diterapin tadi katanya. Oke, seperti itu. Nanti bisa kalian analisis langsung. Jadi kalau menggunakan SPSS, tinggal di-input dan dijalankan. Nggak ribet di sini ya. Baik, ada pertanyaan dari sini? Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Tes. Pas, alhamdulillah. Jadi ya itu ya, kalau analisis faktor ya, ini yang paling sering digunakan di riset-riset pengaruh itu ini biasanya. Saya lihat kan di topik kalian tadi banyak ya, siapa di sini yang pengaruh tuh ya. Nah ini dia, Fujasari, ini pasti ANOVA 2 jalur nanti di sini. Terus Bu Iya, Nora Pak. ini pun dia nanti arahnya ke sana. Bu Nora ini Lubis ini mungkin entah bisa 2 atau 1 jalur, nanti dilihat dulu faktornya seperti apa.
Kemudian Bu Pa ini juga, tapi mungkin bisa 2 jalur, bisa 1 jalur. Nanti kita lihat seperti apa juga. Pak Nurdiono, nah ini juga ini ada Apa itu Pak E? apa Pak ini pengaruh kecerdasan visual terhadap kemampuan penjelas. Ini pasti nanti ini ANOVA 2 jalur nih, pelajari benar nih. Nah, kan ada Bapak yang bisa ngasih bantu nanti. Ya nanti saya terus Yunus Dharma juga sama itu ya, nanti dia pasti kita gunakan ANOVA di situ untuk menganalisisnya ya. Oke, Ya, seperti Pak. itu. Jadi memang perlu untuk yang apalagi kuantitatif memang ini sangat penting sekali kalau riset eksperimen Tapi kan boleh kan. pakai SPSS kan Pak. Ya, iya memang itu kita jangan manual lagi. Ya pasti nanti data mentahnya disajikan ya, maksudnya tabel mentah seperti ini. Tapi kan nanti ujung perhitungan nggak harus manual ini lagi. Tapi Ya, ini Pak. namanya juga kuliah ya. Jadi kita manual wajib kita kasih tahu gitu ya. Ya siapa tahu nanti Pak Nurdiono tahu-tahu disuruh presentasi di dinas. Pak Nurdiono, Bapak silakan presentasi tentang SPS ujian ANOVA gimana? Kan nggak mungkin Pak Nurdiono nggak ngasih penjelasan detailnya gitu ya. Ya. Ini penting gitu ya disajikan gitu. Tapi kalau untuk riset langsung kita gunakan SPSS boleh. Jadi langsung nanti data mentahnya ini kemudian outputnya yang paling dilampirkan di tabel nanti ya. Nah, dan itu nanti ditampilkan di bab 4-nya gitu. Dimaknainya apa dan seterusnya begitu. Oke. Seperti itu Pak Nurdiono. Ada lagi? Ini website masih belum bisa dibuka ya? Itu masalah domain maksudnya apa Pak Nurdiono itu? Belum bayar atau gimana? Apanya Pak? UMN ini, website UMN tadi saya tanya bagian IT-nya, itu domainnya Pak yang bermasalah katanya gitu. Oh. Nah, masih belum bisa juga dibuka ya. Ya Pak. Tapi kita buka yang lainnya nggak ada masalah gitu. Nah, ini saya buka, ini buka website pun, ini buka email pun nggak masalah ini. Nah, ini email UMN ini. Nggak masalah di sini kan pasti kan webmail.umnac.id ya. Kami masih utang semua itu Pak, jadi nggak dibuka portal. Oh gitu. Ternyata kalian masih banyak yang ngutang toh. Ya. Bagus. Baru tahu aku ya. Pak, nggak bisa dihubungi bagian apanya loh, pakai mana? Apa ini Bu? Punya utang semua kan. Bau siapa? Bau Siregar. Gini aja Bu. Solusinya sebenarnya gini, kalau pengen sebenarnya itu kan kalau kita langsung datang ke tempat itu kan mereka selalu standby itu di bagian keuangan itu, mereka nggak mungkin nggak di standby di ruangan kan. Nah, paling begini aja kalau untuk yang lain juga, untuk perhatian juga yang lain, minta tolong aja yang di Medan itu kan ada Ainur, kemarin pun Ainur sudah saya mintain tolong itu, coba tolong kawan-kawannya itu nanti dibantu direkap aja, silakan aja yang mau minta dikreditkan pembayarannya, misalkan di awal bulan nanti direkap aja siapa aja yang mau dikreditkan gitu. Nanti biar Ainur merekap gitu loh, direkap siapa namanya, NPM-nya berapa, mau berapa bulan yang mau dibayar, dan seterusnya gitu. Jadi nggak ribet, langsung aja. Jadi mau 20-20-nya pun silahkan di situ biar direkapkan dan dikreditkan mereka, nah dibayar begitu yang mau bayar. Itu waktunya singkat aja sebenarnya. Nggak tahu lah, mereka selalu banyak alasan katanya banyak yang nelpon itu gini gitu nggak tahu lah saya itu benar apa enggaknya. Gitu. Kalau dihubungi, kalau di itu gitu aja selalu mereka alasannya.
Mendingan gitu karena memang solusi yang paling efektif yaitu langsung datang dan kan nggak harus orangnya itu. Jadi perwakilan teman-temannya pun boleh. Gitu aja. Jadi di list siapa-siapa aja yang mau dikreditkan, yang mau bayar gitu loh. Ya. Kan yang Ainur kan rumahnya dekat dari kampus kan, nggak lama itu. Maksudnya kreditnya pun nggak harus ngantri-ngantri panjang kan gitu, tinggal di itu kan, dah gitu. Gitu paling Bu ya solusinya biar nggak ribet. Iya, Memang harus Pak. ada yang langsung datang gitu. Ini tinggal si Ainur ini Pak, bersedia apa enggak ini? Kemarin dia bersedia Bu. Alhamdulillah. Iya, tapi janganlah satu-satu kan nggak efektif juga. Nanti hari ini Bu ini minta, udah, yang lainnya diem aja. Terus besok minta lagi ya. Kalau kayak gitu kan nggak ada kerjaan sih Ainur tiap hari ke kampus hanya minta kreditkan satu orang, kan nggak efektif gitu loh. Mohon kerjasamanya juga yang lainnya gitu. Kalau mau sekaligus lah di satu kelas ini siapa aja sekarang ditentukan gitu kan. Langsung diminta mau berapa bulan, mau berapa cicilan, entah periode kah atau gimana. Nah itu bilangkan aja gitu supaya nggak kan kalau satu-satu juga nggak efektif jadinya Bu. Hari ini Iya, satu orang. Terus besok ada lagi minta tolong satu orang. Ya kan The Ainur nggak ada kerjaan dong kalau kayak gitu. Setiap hari ke kampus. Dia juga perlu kerja yang lain kan gitu. Tapi kalau langsung barengan, maksudnya dijadiin satu semuanya, itu kan tidak ada masalah menurut saya. Begitu. Ya, jadi kan efektif gitu ya. Oke, paling itu Bu solusinya Bu. Silakan aja. Kan Iya, kadang Alvin segan gitu loh Pak. Rupanya nggak mau juga sih baunya. kan mereka kan mau lah itu kalau minta tolong kan bukan apa sih memang ini kan kondisinya memang tidak mungkin untuk makanya kan minta tolong. Silakan aja. Udah banyak kali sama si Ainur itu Pak, minta tolongnya. Ya nanti kalau Ibu sekali lagi ada waktu datang ke kampus, nah makan bareng lah, gitu aja lah. Nah, iya. Hmm. Itu loh Bu ini. Iya. Nah, yang kayak gitu itu kan wajar, nggak itu kan normal, toh nggak ada masalah kan itu dia. Normal, nggak sedang, nggak tinggi, nggak rendah. Iya, kan Normal. cuma makan bareng udah selesai kan itu biasanya itu kan nggak ada Iya, apa biasa. gitu. Mereka pun mau-mau aja sebenarnya, nggak terbebani sekali. Tapi kalau terus satu hari satu orang ya itu kan menjadi membebani hidup dia gitu ya. Kalau entah langsung ada 5 orang kan gitu dia atau 10 orang kan itu dia. Jadi kan nggak terbebani dia kan. Artinya kan itu sesuatu yang wajar, memang kebutuhan bersama gitu. Jadi dikondisikan lah yang lainnya juga. Kalau yang minta dipastikan segera tengok keuangannya kayak mana. Gitu Belum lah cair, Pak. Hmm. Belum cair nih, Pak. Ya, Belum cair. Belum cair Pak. Belum cair nih, Pak. Saya kemarin udah cair Pak. Serdos. Kalau kita dosen alhamdulillah Pak. Kalau dosen itu lancar tiap bulan Pak. Alhamdulillah. Kami sama kami ya Pak. Kenapa Pak? Tiap bulan kenapa kami? Kami kenapa nggak bisa tiap bulan? Itu tergantung yang pengelolanya tuh Pak. Kalau kami kan kan betul Pak. Kami LL Dikti. LL Dikti langsung dari pusat. Jadi dari Dikti ya, dari Dikti pusat, Dirjen Dikti, kemudian langsung ke LL Dikti, baru ke kami gitu. Jadi prosesnya langsung. Dan mereka bulanan biasanya. Dan kalau kita biasanya yang terlambat itu kalau di awal tahun Pak. Karena kan mereka ada rekapan data itulah. Ya kan akhir tahun itu mereka ngerekap dulu. Nah di awal itu biasanya mereka terlambat sebulan 2 bulan begitu. Nanti itu pun langsung direkap mereka. Apa maksudnya kita langsung di amprahnya double jadinya. Gitu dan otomatis setiap bulan masuk di rekening gitu sih. Ya beda kebijakannya lah. Ini kami sampai 5 bulan kadang Pak. Waduh. 5 bulan. Iya Pak. Makanya janjinya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, keliru. Nah, itu problemnya Pak. 5 bulan sih Pak.